Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku akan bahas sebuah topik yang mungkin sangat relatable untuk kita semua atau banyak orang, yaitu imposter syndrome. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa seperti penipu yang nggak layak mendapatkan apa yang kalian capai? Atau mungkin sering ragu dengan kemampuan diri sendiri? Kalau iya, video ini mungkin cocok untuk kalian. Aku akan bahas tuntas apa itu imposter syndrome, kenapa bisa muncul, dampaknya, dan gimana cara menghadapinya. So, let's get started. Imposter syndrome adalah kondisi psikologis di mana seseorang meragukan pencapaiannya dan merasa takut akan ketahuan kalau dirinya sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Orang yang mengalami imposter syndrome sering merasa bahwa kesuksesan yang mereka raih bukanlah hasil dari kerja keras atau kemampuan mereka, melainkan hanya karena keberuntungan semata. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, mulai dari pelajar, pekerja profesional, hingga orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan besar dalam karir mereka. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh dua orang psikolog yang bernama Pauline Clance dan Susan Imes pada tahun 1978. Mereka menemukan bahwa banyak orang, terutama wanita yang sukses, merasa seperti penipu meski jelas-jelas memiliki kemampuan dan prestasi. Mereka merasa bahwa mereka tidak pantas berada di posisi mereka yang sekarang dan takut orang-orang di sekitar mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak sehebat yang terlihat. Perasaan seperti ini cukup membebani dan dapat mempengaruhi kesehatan mental secara signifikan. Banyak dari kita mungkin menganggap perasaan ini hanyalah sementara, tetapi jika dibiarkan, bisa menjadi hambatan besar dalam kehidupan. Imposter syndrome bisa membuat seseorang sulit untuk percaya diri dan menghargai diri sendiri. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda imposter syndrome ini sejak awal, supaya kita bisa mulai belajar menerima diri dan merasa nyaman dengan pencapaian yang kita raih. Imposter syndrome biasanya ditandai dengan beberapa hal. Pertama, ada rasa ragu yang besar terhadap kemampuan diri sendiri, bahkan dalam hal yang sudah dikuasai dengan baik. Seseorang dengan imposter syndrome akan merasa bahwa dirinya belum cukup baik atau selalu takut untuk membuat kesalahan. Mereka merasa apa yang sudah mereka capai masih kurang dan takut orang lain akan tahu kekurangan mereka. Kedua, adalah perasaan tidak nyaman saat menerima pujian atau penghargaan. Alih-alih merasa bangga atau puas, mereka merasa malu atau bahkan bersalah. Orang dengan imposter syndrome akan merendahkan diri saat dipuji dan menganggap pencapaian mereka hanya sebuah keberuntungan. Hal ini dapat membuat mereka enggan berbicara tentang kesuksesan mereka atau bahkan menolak kesempatan yang datang karena merasa tidak pantas. Yang ketiga dan terakhir, mereka sering kali bekerja sangat keras hingga terkadang melelahkan diri sendiri hanya untuk membuktikan bahwa mereka itu layak. Bahkan, mereka bisa merasa tidak nyaman atau cemas saat mencoba hal baru atau menghadapi tantangan. Kondisi ini jelas sangat memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup, membuat mereka terus merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan diri. Ada beberapa faktor yang bisa memicu imposter syndrome, dan ini bisa sangat berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan keluarga yang mungkin pernah memberikan ekspektasi tinggi atau terlalu sering membandingkan dengan orang lain. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang sangat kompetitif, perasaan tidak cukup baik sering muncul dan terbawa hingga dewasa. Selain itu, budaya kerja yang kompetitif juga bisa memperparah perasaan ini. Ketika bekerja di tempat yang penuh persaingan atau ekspektasi tinggi, seseorang seringkali merasa harus selalu tampil sempurna. Ini membuat mereka mudah meragukan kemampuan diri sendiri, apalagi jika lingkungan kerja atau rekan kerja sering memberikan kritik tajam atau ekspektasi yang tinggi. Lama-kelamaan, seseorang mulai mempertanyakan apakah mereka memang pantas berada di posisi mereka sekarang atau tidak. Media sosial juga memegang peranan dalam memicu imposter syndrome. Di media sosial, kita sering melihat sisi terbaik dari kehidupan orang lain yang terlihat lebih sukses atau lebih bahagia. Tanpa disadari, kita cenderung membandingkan diri sendiri dengan standar yang tidak realistis. Dan ini bisa membuat kita merasa semakin tidak layak atau tidak cukup baik.
Imposter syndrome tidak hanya berdampak pada perasaan, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, perasaan ini bisa menimbulkan kecemasan dan stres yang cukup tinggi. Seseorang yang terus-menerus meragukan dirinya sendiri mungkin merasa kewalahan oleh tekanan untuk terus membuktikan diri, sehingga sulit untuk merasa tenang atau puas dengan pencapaiannya. Selain itu, imposter syndrome bisa menghalangi kita untuk berkembang dan mengambil peluang baru. Rasa takut gagal atau takut diketahui seringkali membuat kita menolak kesempatan yang bisa membuat kita lebih maju. Akibatnya, kita jadi terjebak dalam zona nyaman dan sulit berani mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa membuka peluang yang lebih besar. Dampak jangka panjangnya, impostor syndrome bisa memengaruhi kesehatan mental kita secara keseluruhan. Rasa tidak percaya diri yang berkelanjutan dapat mengakibatkan depresi, burnout, dan bahkan hingga anxiety disorder. Karena itu, penting bagi kita untuk menyadari dampak-dampak ini dan mulai mencari cara untuk mengatasi perasaan ini sebelum merusak kualitas hidup kita lebih jauh. Mengatasi imposter syndrome memerlukan perubahan pola pikir. Salah satu cara yang efektif adalah dengan berusaha menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Setiap orang pasti punya kelemahan dan itu normal. Dengan mengubah cara pandang ini, kita bisa mulai melihat bahwa setiap kesalahan bukanlah cerminan dari diri kita yang kurang, tapi sebagian dari proses belajar. Mindset lain yang bisa membantu adalah menghargai setiap proses yang sudah kita lalui. Jangan hanya fokus pada hasil akhir, tapi ingatkan diri kita akan usaha yang sudah kita kerahkan. Ketika kita mulai menghargai setiap langkah, kita akan lebih mudah merasa bangga dan yakin pada diri sendiri. Bahkan, kegagalan pun bisa menjadi bagian dari perjalanan yang sangat berharga. Terakhir, ingat bahwa semua orang punya caranya masing-masing untuk mencapai kesuksesan. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, fokuslah pada perjalanan pribadi diri kita sendiri. Setiap orang memiliki cerita dan tantangannya tersendiri. Jadi, jangan biarkan perasaan tidak layak menutupi pencapaian kita sendiri. Salah satu teknik yang bisa membantu mengatasi imposter syndrome adalah menulis jurnal tentang pencapaian kita. Cobalah catat setiap pencapaian besar dan kecil, serta perasaan kita saat mencapainya. Ini bisa membantu kita melihat bukti nyata bahwa kita memang punya kemampuan atau passion atau bakat. Setiap kali kita meragukan diri sendiri, kita bisa membaca kembali jurnal ini sebagai pengingat. Teknik lainnya adalah berbicara dengan mentor atau teman yang bisa dipercaya. Terkadang, mendengar perspektif dari orang lain bisa membantu kita melihat diri kita dengan cara yang lebih positif. Mereka mungkin melihat potensi dan kemampuan kita yang tidak kita sadari, sehingga kita bisa lebih yakin dan percaya pada diri kita sendiri. Mindfulness juga merupakan teknik yang bagus. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar untuk lebih sadar terhadap pikiran dan perasaan kita tanpa perlu bereaksi berlebihan. Ketika rasa ragu muncul, kita bisa membiarkannya berlalu tanpa perlu berlarut-larut. Ini membantu kita menjaga keseimbangan emosi dan fokus pada momen saat ini. Mengembangkan self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri adalah kunci untuk mengatasi imposter syndrome. Seringkali kita bersikap terlalu keras pada diri sendiri dan selalu fokus pada kelemahan. Self-compassion mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, terutama saat kita menghadapi tantangan atau kegagalan. Self-compassion juga membantu kita untuk tidak terlalu terpaku pada standar yang tidak realistis. Alih-alih selalu berusaha menjadi sempurna, kita belajar untuk menerima diri apa adanya. Dengan cara ini, kita bisa lebih menerima bahwa kesuksesan kita adalah hasil dari usaha kita, meski mungkin tidak selalu sempurna. Menghargai diri sendiri berarti kita belajar untuk merayakan setiap pencapaian, besar atau kecil. Daripada terus mencari validasi dari luar, kita mulai melihat diri kita sebagai seseorang yang berharga. Ini adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari belenggu imposter syndrome dan hidup dengan lebih bahagia dan percaya diri. Imposter syndrome adalah masalah yang mungkin dialami oleh banyak orang, tetapi bukan berarti kita harus terus hidup dengannya. Penting untuk menyadari bahwa perasaan tidak cukup baik ini adalah bagian dari proses yang bisa dihadapi dan diatasi. Dengan memahami penyebab,
dampak, dan cara menghadapinya, kita bisa lebih menerima diri dan merayakan setiap langkah kecil yang sudah kita capai. Kita semua berhak merasa bangga atas setiap pencapaian kita. Kesuksesan yang kita raih adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri, bukan sekadar keberuntungan atau kebetulan. Ketika kita belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya, kita bisa hidup dengan lebih damai dan merasa lebih yakin akan setiap langkah yang akan kita ambil. So, untuk kalian yang pernah merasa seperti penipu di kehidupan ini, ingat bahwa kalian itu enggak sendirian. Semua orang punya perjuangannya masing-masing, dan setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah sesuatu yang sangat berharga. So, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video and keep learning.